Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bu ya. Ada yang masih kurang sehat? Saya juga sehat. Kenapa? Sedikit batuk. Berarti musimnya ya berarti ya. Banyak musim. Ada lagi? Hayati. Emang yang saya sing ngandi niki emang lagi kurang sehat Bu. Nah, yang plus setiknya apa sih? Oke, Mbak Setiawati berapa minggu kehamilannya? 12. Berarti udah 3 minggu, 3 bulan. berarti masuk ke trimester yang kedua. Yang pertama. Oh, pertama. 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Oke. Baru 3 bulan. Jadi masuk ke kedua. Ya, Pak. Dengan apa, Bu? Lonjir. Ini kita orang apa sih? Sudah. Dapat apa saja dari Bu Bidan? Belum dapat apa-apa. Sudah cek. Kalsium. Oke. Udah pemeriksaan pertama udah ya, Pak. Udah, berarti staf belum ke posyandu Pak? Belum mulai. Tapi ke Bu Bidan. Maksudnya belum mulai gimana? Belum ke posyandu. Oh, jadi anaknya baru tahu. Baru tahu. Anak kok Ketiga. ya, berarti nanti kalau ada pasien dua kan sudah tahu hamil. Sudah tahu loh. Orang rasa kenal, orang Punya apa Oke. soalnya anak ketiga sih, anak pertama tuh mesti ditunggu-tunggu ya telat sedikit langsung pengen dites gitu. Terus Bu. Aku masalah anang sih ya lah kembali ke rumah. Dengan nama. Oh iya Bu Putih. Orang pinternya gawe uji. Pinternya gawe. Mbak Muzara, larene sebenarnya yang mana sih? Tikri. Ini berapa tahun? 4,5 tahun. Kalau Mbak Bia Awal tahun imunisasi. ada lagi yang nyebar itu. Bapak 50 tahun. Bu Ida 5 tahun. 5 tahun lebih. Belum, ini pas 5. Oh iya, saya dapat amanat untuk Dian yang belum. Ada nggak di sini belum? Dian. Dian itu posyandu di bulan ini. Kalau di bulan Agustus, tapi lanjut bulan ini. Yang belum disuntik bahasanya. Sapi mah udah kemarin. Sudah semua ya berarti ya. Semua. Ya. Oke, untuk yang sudah jadi saya ada dapat amanat untuk yang Dian. Nah, jangan sewu, niki langsung mawon. Pada hari ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting. Tujuan dari pembelajaran ini adalah jenengan peserta PKH itu mempunyai kesadaran terhadap permasalahan stunting serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Jadi pada dasarnya untuk stunting sendiri kan oke lah, mungkin banyak yang sudah dengar itu. Tapi maksud dari itu kan mungkin banyak yang menyepelekan karena selama ini untuk masalah stunting belum terlalu dipublikasikan secara umum seperti itu. Walaupun sudah ada beberapa informasi-informasi baik itu di posyandu ya kan, di RDS. Ikut RDS enggak Mbak Muzaro? Enggak. Mbak RDS, Rumah Desa Sehat, biasanya yang ada ini itu di balai desa. Wonten tentang kok, cuma mungkin belum semuanya. Mungkin. Atau kelas ibu hamil belum ikut ya Mbak? Belum. Berarti nanti ikut kelas ibu hamil itu biasanya sudah menyampaikan terkait dengan masalah stunting. Nah, jadi kan ketika nanti sudah dapat informasi terkait dengan stunting, tahu itu stunting apa, kemudian dengan bisa berfungsi ya, sebagai orang yang berperan aktif untuk mencegah dan menangani terkait dengan stunting. Hari ini kita mulai pembelajarannya. Nah, di sini yang pertama ada pohon harapan Bu. Sebelah sana. Kenapa saya tempel sebelah sana? Karena di sini pohon harapan ini untuk materi ini yang pertama ini harus diketahui dulu. Mbak, tadi sudah dibuat itu ya Mbak. Nah, tolong bagikan Mbak yang bias tunas tunggal. Kemudian
Ada pulpen. Nanti gantian pulpennya. Oh ya, spidol ada. Kenapa kok spidol? Pensil ada. Monggo Bu. Nah, di sini ya, sampun. Monggo sing nulis sing iku mau mboten napa. Enggak usah nulis semua enggak apa-apa. Satu aja. Ah, satu. Oke. Ikut potongin bisa. Oke, di sini sudah ada ya Bu ya. Ah, jenengan monggo dituliskan, ya. Kertas niku. Semua yang di sini kan punya anak. Harapannya ketika punya anak itu pengen jadi apa? Pengen seperti apa? Pengen jadi apa? Monggo ditulis. Oke. Harapannya sampean kalau anak kek, terutama anak si oli PKH, Oke. pengen jadi Gak apa-apa, apa? Pengen jadi apa? Jadi baru menjadi wakili gak apa-apa. Anak yang jadi pengen anak yang jadi apa? Pengen jadi lurah. Tulis mawon Pengen jadi lurah ya kan gak apa-apa. Tulis sedoyo kan pada dua anak itu ya. Pulpen ibu. Pulpen iki. Ya. Pengen jadi bidan, pengen jadi kayak Mas Teguh. Kalau saya enggak orang anak. Iya. Apa-apa ya. Sampun. Kalau sudah Bu, ya sudah, silakan maju ditempelkan di buahnya Bu. Silakan maju kalau sudah tulis. Silakan maju. Ini adalah bar, ditempelkan di buahnya Bu. Silakan. Jadi kita bantu dikit-dikit. Oh. Masih bayar sendiri, nggak Mas apa-apa. Tulis pengen jadi mantan loh ya. Jadi utang buah ibu deh. pengen jadi Wah, pengen jadi polisi kayak Pak Sambo. Polisi. Kan polisi ini tapi perilakunya aja. Nggak apa ini. Kan buah nggih. Kalau kurang gede tulisannya pakai ini, nggak apa-apa Bu. Ini Amin. polisi. Lurah ya kan Pejabat. Pejabat silakan. Tempel tengahnya. Apa? Pengen jadi pamai Pak Bujo. Wonten malih. Iki ditempel Bu monggo. Media berarti monggo Wit. Apa ini? Orang tua udah dewasa, jadi pengennya kan terus napa monggo. Mantan jalan korol itu. Jadi kemudian Wah. kabar kan aku gitu kalau jadi mantan. Buah ini Buah nih Yang di situ. Mau difoto gue. Mau difoto. Putih Bu, pada Bu. Betul betul yuk. Lagi nempel. Main lagi nempel. Ya. Iya. Untuk malih sing dereng. Oh iya, Oh, itu Baron. ada. Ya. Belum. Sini. Siapa Mbak Widya? Sekretaris. Sekretaris. Sini yang belum.
tulis. Sini, maju, kamu maju. Belum Oh, nulis. belum nulis. Yang lurus ini sama sini. Husnati, lagi. Net. Ya, Bang, ya. Ibu. Idan apa? Oli bebas, pengganti apa baik monggo. Menjadi insinyur. Ya monggo. Pengganti insinyur monggo. Bisa ada kebunya sih. Omong kerja kenapa kebunya? Dia pengen jadi apa? Jadi pengen jadi manten. Dia iya. Aku Sini, manten sini. calonnya kebu. Sini. Berarti ya harus kan jadi pegawai ya Pak. Pacar tuh Enggak harus, enggak jadi pegawai. Terserah saya. Dia Terserah. tulisnya Jepang. Di sini itu terserah jenengan punya anak. Ya, jenengan punya anak. tapi yang baik-baik. Ya. Namanya buah kan semua ini kan gambarannya buah nggih. Buah hati. Buah kan berarti baik nggih. Berarti sampean nanam pohon, kayak ini yang berbuah. Nanam pohon tok tapi ora buah. Umai anu ki ngayomi omah kan dari tegur nggih. Akhirnya berbuah. Yang menikmati buah sinten ya kan panjenengan sebagai orang tua nggih. Seperti itu maksudnya. Ini kok gambar. Ayo sini. Yang sudah. Dari katanya buah api dibulit pangan Habis dia maju. Kan kepengen pengennya ya. Betul, Mas, Saya kalau- menikmati. Papat dan Silina, Sekar, Anteng. Apa-apa. Sekolah Papat kan. sekalian. Enggak Dia apa-apa. kan dari tentara, polisi, Sini, kamu dulu. dokter. Sini. Dia kan Iya, anak video. konflik ya. Profesor. Video Iya, pengantin. tato. Salon. Tempelin di atas Kawin. apa wes. Pokoknya sini buah wit. Dia tulisannya apa dia? Ada deh. Apa ini Pak? Bukan kerja Ayo. Merdul. Maju-maju. Menjadi apa? Tentara. Oke. Memang itu udah buat di lanang. Sampun. Kamu satu ya. Di sini ada 15 buah. Berarti 15 harapan orang tua kepada anak-anaknya dengan harapan anak-anaknya seperti itu ya Bung. Nah, saya akan minta 2 atau 3 orang lah. Ya di sini kan menuliskan Bu. Ingat tadi yang ditulis kalau bahasa. Nah, seperti jenengan nulis napa Bu? Harapan orang tua, harapan saya itu jadi anak. Untuk anak itu jadi anak yang soleh maupun solehah. Oke. Itu aja. Oke. Tepuk tangan buat Bu. Oke, satu berarti yang kedua Bung Idan Len. Bung Idan. Muida tadi nulis mana ya? Bung Idan di Bung Idan. Nanti Saki, salah. Jadi apa Bu? Polisi. Pengen jadi polisi. Di sini pengen jadi polisi. Luar biasa Bu. Sampo. Satu lagi paling depan, Bu Murniati. Gak apa-apa, Bu Murniati paling Murniati. Ya, tadi lembut nah. Undi. Niki nggih. Heeh. Oh niki pengen jadi anak soleh dan polisi. Di sini pengen jadi polisi, Bu. Emang lawan jenengan apa itu, Bu? Oke, siap. Risetnya udah menunjang ya. Tepuk tangan buat Bu. Oke, itu yang pertama. Aduh. Lupa. Jadi jenengan sudah punya harapan kepada anak-anak ya Bu ya. Walaupun ini ya nyuwun sewu. Jenengan berusaha baik mungkin untuk anak-anak jenengan sesuai dengan cita-citanya seperti itu ya Bu ya. Nyuwun sewu. Nanti ada gilirannya masing-masing. Kemudian nah, untuk mewujudkan harapannya usaha apa? Apa yang jenengan laksanakan? Apa yang jenengan lakukan? Apa yang jenengan apa ya berarti ya? Usahakan biar anak yang jenengan contoh misal Mencapai keinginan. nah itu Ya. apa saja Bu di sini berarti mau nggak mau nulis lagi monggo ditulis tadi Mbak yang potongan-potongan itu tadi itu Heeh. Kayaknya agak di kecil lagi Bu biar nggak terlalu dibagi dua lagi aja. Heeh.
Ini sudah ada cita-citanya, tinggal usahanya. Usahanya ngapain, Bu? Yang sudah dikerjakan, apa yang belum, atau Ya, sebagai orang tua, biar anaknya kita bisa mencapai harapannya, keinginannya, ujungnya apa? Ngapain? Ini kan jadi wong tua kabeh ya, kecuali Mbak Widya ya. Sendiri. Mbak Widya aja dianggapnya sebagai orang tua ini. Iya. Anu pakili bukan ya? Siapa ya? Rapina ya? Misalnya pertama menyekolahkan, gitu kan? Kowe kan harus sekolah, harus dulu sekolah, misalnya kayak sinten kalau sing hamil, berarti kudune dapat anak, ben anaknya sehat. Monggo. Oh, ini cuma dua aja, Bu. Kalau Mbak Kasri mau usah ini usah. Lo pada pemisirnya gitu. Bayar apa Kurang kena PR gue balik. Mana mungkin malah Oh iya, kan. Oh iya. tulis lagi. Monggo. Oh, tikunik mana? Kurang usaha pas nyekolahnya sampai Seperti kita pas ya. usaha udah bisa kecil. Temen wis, Pak. Jarak pertemuan asal ilmu ya. Bisa menyekolahkan. Kayak ini kan kita ya. Pon, yang sudah silakan maju. Asalnya kayak usaha Ditempel tenggen akar nggih. Niki Paling bawah di paling bawah. bawah. Kan ben menghasilkan buah kudune capakan. Misalnya kita duwe wit pelem, ben peleme berbuah orang pun dijogrok wite tok. Kudune ben apa bae. Iya, berusaha menyekolahkan. Ya berusaha. Enggak apa-apa. Dengan Pak. Rembukan rembukan. Sukses ya. Tolong Enggak apa-apa. orang paham ya. Terus sapi mereka diangkat paham ya. Kurang-kurang panjang ya. Lah kurang goblok Akar kan uyut nggih. Uyut kan orang mau setempat nggih biasanya mana-mana sampai kadang bledek benar rumah nggih tembok. Nah, berarti kudu kuat. Iki akare iki sik teman pohone kurang iki gambar. Akarnya kurang niku. Gambare tok. Angger pohon yang berbuah kan biasanya Akarnya tuh akar panjang. Kayak pelem. Iya, Pak. Ayo, Pak. Monggo sing sampun. Gus Rati ajeng lamun. Iki yo. Iki ampun. ujian. Intinya yang sudah kita kerjakan, yang di rumah kan sehari-hari mestinya yang mendidik lah, yang memberi makan, yang isi. Sebenarnya Bu, saya pengen ngajarin ini semua Bu. Yakin. Oh iya, jangan pernah kecelakaan. Iya, sudah nulis. Maksudnya kalau jenengan nulis, paling tidak itu anaknya jenengan bisa Ingat kita. satu mengingat, yang kedua anaknya baru ibu bisa nulis. Sampun Bu. Monggo pergi sendiri. Oke. Ini lagi kerja Kerja berkelompok. kelompok. Enggak apa-apa kerja kelompok. Ini namanya juga kelompok apa-apa. Kerja kelompok apa? Misalnya gue bahasa Ya, bahasa bingung ya pakai bahasa Kan bingung Arab. kok, Dik. Oke. Kenapa? Ya Pak, memang.
Kita ke tembok berapa juga? Jinjang. Jenjang. Iya, Jenjang yang cita-cita anak saya bisa tercapai. Saya pengennya Ayo, lagi tamu sinten? Monggo. kenapa Bu, nggak nggak apa-apa. depan bukan dia soalnya kan sana belum di kameranya sama main. Apa ya, Pak? Apa? Burung peleng kameranya. Satiro. Semua pakai pemotong. Kayak Malih, sinten malih pergi. Pertemuan ini buat terus digawe beban, santai wae ketemu kancane, ketemu Mas Teguh, ngobrol, tambah ilmu. Santai tapi dapat yang bermanfaat. Nggih Pak Teguh. Nggih. Harus tegang. Ora dicoret ya. Harusnya dicoret ya, kasih ngorok saya. Malah kita sudah saya mumet kok udah pada cair, pada cair. Terima kasih, terima kasih. Itu aku tok. Batin aku pemilu. Ya tapi karena itu urusan se-Indonesia semuanya salah. Berarti terima kasih, terima kasih. Panggil Pak Idam Muhammad. Jadi sama kita, sampai kan ngadu nih kita kan ngadu tiap hari ngadu kita jawabannya keder kan mumet. Ada jawabannya jawabannya. Sampun? Sampun. Oh, ada yang belum. Wit, mikir apa, Wit? ya kayak Sinau, ngono. Kayaknya pengen serat, kayak ada Wit. Sini nom, kalau udah sini. Baron, sampun Baron. Oke. warnanya apa ya kumpul ngomongnya kumpulannya apa? Sampai tangannya itu nggak ada jadinya, Mbak. Oh, enggak, kulit. Kulitnya nggak sih Lepas. jadinya. Iritasi lagi ya. Enggak, enggak, Mbak. Masih ada nggak? Masih lepas. Berarti terima kasih di jarinya ya. Berarti kan tetap jempol ya. Sampai ke jari jempol. Iya, maksudnya kan agar Nggak bisa waktu bikin anak karena tangan. Waktu waktu pertama pengertian. Jadi dia itu lebih. Tapi kan anak yang nangis ya. Tapi kamu tetap tambahin capil pak. karena sidik jari tiap orang kan beda. Enggak. Kan berarti itu polos gitu. Oke, sampun ya, Bu. Oh, nyekel pistol. Aman. Oke, Tapi kan jari sekarang rapi sudah semua ya, Bu? Konde. Oke, sudah semua. Yang pertama, di sini nanti jenengan sudah menuliskan ya apa saja yang menjadi usaha jenengan untuk mewujudkan larangan jenengan seperti itu ya, Bu ya. Yang pertama, Mustiawati. Yang tadi ini siapa, Bu? Mustiawati. Apa? Ya, Oh iya gitu. berusaha Sampai kuliah dan mencari nafkah untuk anak-anak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Mustiawati. Pada dasarnya Mustiawati dan keluarga itu dan suami terutama dan keluarga lah pada akhirnya semampu mungkin untuk apa yang diharapkan ke anak yang jenengan kelak seperti apa seperti itu ya Bu ya, sekolahkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua saya pengen Bu Sairoh. Bu Sairoh tadi jenengan menulis usahanya apa Bu? Niku saya nggak sepidol. Ya, spidol. Nggih. Oh nih kayaknya nomor ini. Niku. Oke. Berusaha sebisa mungkin supaya tercapai cita-citanya. Dalam bentuk apa Bu? Anak. Usahanya apa usahanya? Usahanya ben anak keke. Tercapai cita-citanya apa? Cita-citanya supaya Ya makanya sampai aneh. Sampai aneh. Sebagai orang tua ben anaknya bisa cita-citanya jadi Heeh. kekarepan kegayuan lah cara ngomongnya. Iki sampean apa? kulit sih pengen. Ya usahanya sampean ben anaknya bisa mencapai. Sekolah kena Sekolah. Nanti usahanya nyekolah. Nah ya, nanti usahanya. Tepuk tangan buat Bu Sairoh. Satu lagi, Baronipa. Usahanya lebih Baronipa. Baronipa, Bu sih? Iki. Kita berarti terakhir kok. Dia Mbak. Iki ya Sweden ya Mbak. Nggih, boten nggih.
pulpen Sing lembut. sing lembut. Iya. Niki, Boten. niki Maju bae maju. maju bae wes sing gede. Dan benar-benar bisa mungkin. Sebisa mungkin Ini gimana? pundi. Baru Oh, berusaha sebisa mungkin supaya terlaksana dalam bentuk apa Mbak? Cita-citanya bisa tercapai untuk kuliah. Ada lagi selain sekolah yang tinggi? Kursus ataupun apa? Pengen sih. Pengen kursus. Oke, tepuk tangan buat guru nih Pak. Cukup. Di sini Bu, ada kesimpulannya. Ada hubungan yang erat antara harapan orang tua, yaitu yang ada di buah ya Bu ya, dengan usaha yang dilakukan orang tua yang di atas. Jadi ketika nyun sewu tadi ada yang pengen jadi polisi, berarti kan ada usaha dari orang tua biar anaknya itu satu mungkin jangan tinggi ya. Polisi itu harus tinggi ya. Harus tinggi apa enggak sih ini polisi Bu. Ini polisi. Beneran nih. Satu tinggi, yang kedua giginya nggak boleh. Iya benar. Oh, gimana sih? Harus rata ya. Harus rata. Boleh manyun maksudnya. intinya nggak ada yang sakitnya Dan saya gigi, berarti kan jenengan ketika anaknya pengen jadi polisi, Bu Murni, aja nyampe anaknya sakit gigi. Kayak apa kan? Contohnya yang paling mudah. Saya lanjut. Jika orang tua ingin anaknya menjadi sukses, orang tua perlu konsisten melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapannya. Betul, apa yang jangan tulis sesuai dengan cita-citanya, biar terwujud cita-citanya. Kan seperti itu ya Bu ya. Awalnya ada cita-citanya. Kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah anak menjadi stunting sehingga dapat berprestasi. Oke, ini sudah mulai masuk ke pembahasan yang namanya stunting tinggi. Ini ada gambaran secara umum apa itu stunting dan sebagainya. Nah, dilalui pas beneran. Ini gambar saya ada apa ya? Ada anak yang mengukur tinggi badannya. Ada dua anak yang mengukur tinggi badannya. Dengan usia yang sama, tapi terlihat ada yang tingginya sesuai dengan umurnya, ada yang tingginya kurang dari. Juga ada. Cuma di sini ada. Nggak boleh kayak gitu. Mbak, nanti coba biar itu. Oke. Ini Duduk. saya anggap ini A dan B ya Bu ya. Yang A tinggi badan anak sesuai dengan usianya. Ini yang A. Ya. Yang B tinggi badan anak yang tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan rata-rata anak seusianya Bu. Ini yang B. Tulis aja nggak apa-apa wes. Ini A. Ini B. Kelihatan ya Bu ya? Yang A ini tinggi badan anak sesuai dengan usianya. Sedangkan yang B tinggi badan anak yang anak itu usianya sama dengan yang A, tapi tingginya seperti itu. Nah, di sini perlu ada penjelasan apa itu stunting. Stunting di sini ada yang bisa baca? Mbak Setiawati coba bisa baca Mbak Setiawati? Nggak jelas, bangun. Nanti merupakan kondisi gagal tumbuh, gizi maupun Fisik. maupun otak pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Terima kasih buat umurnya. Ditepuk tangan Bu Murni aja dulu. Nah, masih kelihatan alhamdulillah. Di sini stunting pengertiannya secara umum seperti itu Bu, yaitu kondisi gagal tumbuh. Di sini bulan kemarin saya pernah menyampaikan ya Bu, stunting itu adalah gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Nah, makanya di sini ada gagal tumbuh fisik maupun otak. Oke, tidak hanya di fisik toh. Nah, di kami menyampaikan terkait dengan stunting, tidak semua orang pendek itu stunting Bu. Tapi stunting itu ciri-cirinya sebagian besar adalah orangnya pendek. Seperti itu. Walaupun ada ciri-ciri lain yaitu kemampuan otaknya. Saya pernah menyampaikan ya, Yun Sewu. Kita tidak termasuk Bulan- yang ya Pak. Enggak. Karena stunting ini terjadi pada anak. Ya, kalau sudah dewasa bukan stunting lagi. Tapi masuknya Turunan yang bawa gila.
cebol. Cebol kan gitu. Cuma cuma ada standarnya masing-masing. Oke. Oke. Ini balik ngobrol nyamnya aku cebol. Karena bojone polisi demen-demen, Bu. Oke. Resiko stunting itu pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, yaitu dari sejak dalam kandungan, Mustiawati lagi hamil ini, ya, perlu diperhatikan terutama sampai anak usia 2 tahun. Ini masa namanya masa emas. Masa emas bagi pertumbuhan, sehingga anak bisa dikatakan stunting itu dari situ. Dari masa perawatan Nah. hamil sampai umur 2 tahun. Dia kudu bener-bener ekstra. Makanya bisa sakit-sakitnya deh, Pak. Nah, di sini ada keterangan lain, akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Ya, nyuwun sewu. Jangan singkat waktu punya anak balita pernah sakit kan? Ketika pernah sakit berat badannya turun apa naik? Nah, ini berarti kan perlu ada tambahan gizi, ya kan? Yang namanya balita, ya perlu ada gizi tambahan. Gimana lah ceritanya jenengan? Gimana caranya biar anak itu terobati dan terpenuhi gizinya seperti itu, Bu? Makanya di sini ada kata kekurangan gizi dalam waktu lama. Oke, ciri-ciri stunting. Tadi bisa baca siapa ya? Masih kelihatan nggak ciri-ciri stunting? Bu Sarwi, masih kelihatan Bu Sarwi. Ciri-ciri stunting, Bu. Kelihatan ya, Bu. Apa, Bu? Ciri-ciri stunting kelihatan apa? Bukan. Monggo. Bertubuh lebih pendek. Bertubuh lebih pendek dibanding anak seusia. Nah, Sering sakit, wajah terlihat lebih muda. Pertumbuhan gigi terlambat, tanda tanda. pubertas terlambat. Oke, terima kasih buat Bu Sarwi. Paling cari tahu. Anak. Ini ciri-ciri nih. Iya, iya. Oke, ciri-cirinya. Kenapa ada bahasa gagal tumbuh, yaitu fisik maupun otak ya seperti ini. Ini adalah saya buat seperti ini sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, dampaknya seperti apa? Oh, dampak dulu, jangan dulu ya. Dampak dulu. Dampaknya seperti apa? Yang pertama, perkembangan otak terganggu sehingga sulit belajar. Yang jauh, Bu. Yang jauh ya. Malas. Nah, itu. Kami itu lagi mengkhawatirkan anak-anak yang malas sekolah. Ada apa dengan anak yang malas sekolah? Apakah bermasalah dengan stunting? Apakah ada hubungannya dengan stunting? Nah, ini dampaknya anak itu yang jauh malas untuk belajar, sulit untuk belajar. Yang kedua, kemampuan kognitif terhambat. Yang jauh, Bu. Kalau ini semua anak maupun kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan samakan anak yang jenengan pintar matematika atau anak yang jenengan pintar fisika, bahasa Inggris dan sebagainya aja pada. Karena apa? Mereka itu punya kemampuan kognitif masing-masing. Nah, tapi ketika kemampuan kognitif terhambat, nah ini berarti tidak bisa semuanya nih, Bu. Apa? Ya, jadi kemampuan masing-masing. Ada yang pintar ngaji, iya, tapi ngitung-ngitungnya angel, nonton ya? Ada kan? Ada yang pintar ngapalna, ada yang pintar sejarah, tapi ngajinya angel. Ada. Nah, di sini yang maksud dari kemampuan kognitif terhambat. Ketika terhambat, berarti ada apa nih? Kemudian mudah terserang penyakit. Nah, ini apakah ada? Mungkin ada 1-2 orang. Prak-prak lah. Ah. Saya prak-prak. Itu ya bahasa prak. Sekarang saya Preh. Apa? Perenan. Kemudian berisiko lebih tinggi mengidap penyakit Degeneratif. apa itu? Penyakit degeneratif itu penyakit sing kayak tua-tua, Bu. Misalnya diabetes, hipertensi. Pernah sumber boten bocah cilik pernah diabetes. Boten nggih, karena ngombe susu terus manis. Mungkin penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif nggih lawannya bukan lawannya ya. Kebalikannya penyakit menular. Oh, Nah, penyakit menular kan nyuwun sewu zaman biyen akan dapat penyakit menular apa penyakit degeneratif. Tapi berjalannya waktu saiki pada modern penyakit menular ini mulai hilang, TBC wis mulai hilang. Nggih mboten? Nggih. Penyakit menular. Saiki malah lebih yang penyakit degeneratif. Kayak gue diabetes, hipertensi,
Penyakit wong tua-tua. Penyakitnya yang modern saiki pola karena pola makan. Jadi bukan menular, tapi karena pola hidup, pola makan, keturunan harus diolah. Oke. Diabetes boten hanya keturunan nggih, pola makan, pola hidup. Enggak apa-apa. Nggih. Itu namanya penyakit degeneratif. Oke. Berarti lawan dari penyakit menular. Lawan dari penyakit menular ya. Oke. Jelas ya Bu ya. Penyakit menular mungkin sekarang sudah jarang ya. Sudah jarang ya. Kalau dulu kan penyakit menular nomor 1000 lebih cenderung menyerang ke orang-orang yang nomor 1000 ekonomi susah. Orang-orang miskin, TBC, malaria, kolera, apa bae kan ya sing menular. Terus hepatitis, saiki malah wong-wong wis mulai menghilang penyakitnya, saiki berubah jadi penyakit degeneratif. Ini kok namanya penyakit degeneratif. Ya saya kira memang jarang penyakit TBC dan sebagainya ya Bu. Tingkatan itu diabetes, Lain hipertensi, lemak, kolesterol, Maksud maksudnya degeneratif. jantung. Berarti penyakit itu sugi Ibu. Iya. kayak Karena ya aku kayak kehidupannya semakin modern coba. Jadi kan rumahnya di pasar warung biasa ini mah jadi Indomaret dia betul. Semua pengawet di situ. Ya ini jadi penyebab ini di sini. Kanker dan sebagainya di sini masuk. Ya itu pergeseran kehidupan. namanya si instan mau ya. Nah, ciki-ciki itu bisa masuk sini. Kalau kebanyakan makan ciki, itu junk food Bu namanya. Junk food itu makanan sampah. Ciki itu makanan sampah Bu. Nggak ada sama sekali nggak boleh dimakan. Sebenarnya. Ya. Tapi karena melihat enak, anak-anak pasti Karena suka. ada MSG-nya. Itu ya karena menyebabkan ini merusak otak. Micin, MSG itu merusak otak. Di saat anak-anak lagi mulai dongeng otaknya berkembang, tumbuh, dicekoki makanan junk food, wah wis Dikurangi. Berarti dikurangi Bu. Kayak micin sih ya. Kalau dihilangkan Apa nggak bisa sih. ini mulai mama petani digusur mau yuk. Nggak bisa. Nanti malah Kalau ibu diteliti baca buku KIA, waktu pertama anak 6 bulan ke atas makanan pendamping asing ya, itu nggak boleh dikasih garam, betul. Waktu kita memberi makanan asing pertama kali ya, setelah memberi asing eksklusif, MT asing nggak boleh dikasih garam, betul. Wonten yang ngetos jawabannya apa? Wonten yang ngetos apa? kenapa nggak boleh pakai garam? Kenapa? Ada yang tahu? Enak dong. Kenapa? Oh, kan biasanya seringnya batuk. Yang pertama, ya, si bayi baru pertama merasakan makanan di selain ASI. Jangan dicekoki yang punya rasa asin, manis, tapi ASI yang hambar. Tapi setelah berjalannya umur, ya, dia tambah berumur, boleh dikasih. Tapi lebih bagus itu tidak dikasih. Jadi nanti untuk sayuran buah dia mau, karena itu alami. Tapi kalau sudah merasakan dengan Kalian itu makan biji kan benih. kalau sudah merasakan asin, kalau sudah pernah merasakan gurih dengan MSG dan sebagainya, Yang lainnya nggak mau. sayuran buah, karena sayuran dan buah itu rata-rata rasanya hambar. Dengan sayuran teh ada rasanya akan mempengaruhi otak, asin dan MSG. Ini jawaban di KI apa tuh ya? Ada di KI. Iya, ada. Masalahnya aku baca Bu. Saya punya bayi, saya punya anak kecil ya Bu ya. Nah mau nggak mau saya harus baca dulu sebelum saya ngomong sama jenengan terkait dengan itu. Cuma ini kan terkait dengan penyakit degeneratif ya Bu ya. Penyakit emong saiki lah bahasannya lah namanya. Nah sudah dampaknya, pencegahannya. Nah yang bisa baca siapa Bu? Pencegahannya yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayi. Ya, sebenarnya ibu hamil ini, ibu hamil. Ketika ibu hamil, di sini nanti ada untuk ibu hamil makanannya dan juga ini untuk makanan setiap harinya. Lanjut, pemberian ASI eksklusif dan MPASI. Tahu ya ASI eksklusif apa ya? Ada yang tahu ASI eksklusif? Ada yang tahu belum Bu? Kenapa? Masih eksklusif. Ya, tepuk tangan buat Bu Setiawati dong. Kemudian MPASI, makanan pendamping ASI tadi udah disampaikan oleh teman saya, ya MPASI. Ternyata tidak boleh pakai garam. Sebenarnya ada di buku itu. Jenengan nyuwun sewu nggih, balik mali ya Mbak ya. Ada yang
suka baca, ada yang apa jari Bu Bidan, ya kan Bu? Ketika jangan baca itu ternyata MPASI tidak boleh dikasih garam ataupun makan ataupun penyedap rasa, ya. Penyedap rasa. Kata Neta, yang saya bareng bareng masakin dia no, kan biasanya ada yang seperti itu. Ya, tuh, karena efeknya nanti ke sini penyakit degeneratif. Lanjut, memantau tumbuh kembang anak di fase kesehatan. Oh, yang sewu. Sebelum pemberian ASI eksklusif itu adanya namanya IMD Bu. Ketika bayi itu lahir, ya, ada yang namanya IMD, yaitu inisiasi menyusu dini, ataupun apa Bu? Ada yang tahu? Kegiatan memberikan ASI pertama ketika bayi lahir. Aku ambil ceprot langsung ditaruh ke dada untuk minum ASI yang pertama. Itu kan orang dulu katanya nggak boleh, kebalikannya. Sekarang itu malah boleh. Karena mengandung apa Bu? Kolostrum ya. Tahu ya yang warnanya kuning-kuningan. Yang bahaya gemnya buat asam nggih Bang ya. Dibuang ya Bang. Si pertama ini air susunya dibuang ya Bang. Maksudnya ini yang ada yang orang lama nggih Bang, orang lama. Sambut sepuh sama orang yang baru itu diantara pemberian ASI, IMD dan ASI eksklusif dan MPASI. Kemudian Anda memantau tumbuh kembang anak di fase kesehatan. Kita buka IA, kenapa ada grafik? Grafik ngertos ya? Timbangan. Dengan lari ditimbang ditulis ya Bu. Kenapa ada itu? Untuk memantau. Paling tidak minimal di berat badan. Misalnya berat badan kan, padahal timbangan itu ada yang berat badan dan tinggi badan. Seperti itu kan? Kenapa ada hubungannya dengan stunting? Betul. Ketika tinggi badan dan berat badan itu seimbang, maka anak itu tidak dianggap stunting. Kan seperti itu. Itu yang paling mudah. Yang terakhir ada akses air bersih dan fasilitas sanitasi. Air bersih. Temerikin mungkin saged dijumpai air bersih, tapi ternyata di daerah-daerah tertentu air bersih susah. Ya, yuk. Musim sekarang ini aja untuk teman-teman kita di Kersana, Ketanggungan, Larangan, ya. Nah, sumurnya garing basah. Oke, Semarang hujan satu kali toh. Ya kan Bu? Selanjutnya gimana? Susah kan? Nah itu akses air bersih di teman-teman kita di kecamatan lain itu Nyun Sewu tidak seperti di Karanglo. Bahkan Nyun Sewu, ini kemarin saya baru tahu informasi di Jatibarang akses air bersih juga sudah mulai agak sedikit ada hambatan. Contoh, Jatibarang Lor dengan padatnya dan padatnya pemukiman, akhirnya banyak sekali sumur yang tidak bisa dipakai. Kemarin Pak Lurahnya bilang karena banyak sepitengnya Bu, ya kan? Akhirnya gimana? Padahal jarak antara sumur dengan sepiteng ataupun WC itu harus minimal 10 meter. Itu yang susah di situ. Nah ini makanya di sini ada kegiatan untuk pencegahan terkait dengan stunting. Nah Bu, ini saya punya yel-yel. Ini pun yel ya Bu ya. Kan yel mana Bu? Dari Pak Kata dari Pak. Ketika saya bilang ingin anak sehat, jenengan jawab berikan gizi terbaik. Sampai kayak gini ya Bu ya. Bisa ya. Contoh ya, contoh. Contoh ya. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Silakan pentingnya ya Bu ya. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Kemarin sudah saya sampaikan stunting no. Sekian ya. Kemudian yang terakhir, are you ready? Yes. Ini video. Sambil tepuk tangan. Tepuk tangan. Tengok ya, Bung ya. Kita belajar dulu. Kita coba dulu. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes. Tangan dong. Ulangi ya Bu ya. Ulangi sekali lagi. Nanti kita
Disit Saya ulangi lagi. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes. Yes. Senang malah lagu-lagunya. Oke, di sini sebelum saya lanjut, saya sengaja membawa satu gambar lagi, yaitu terkait dengan isi piringku sekali makan. Ada satu untuk ibu hamil, yang saya membaca lewati ini agak kurang jelas, bisa saya jelaskan. Ya, ini satunya ini adalah sebenarnya untuk semua keluarga, bukan hanya untuk balita saja. Kebutuhan gizi sehari-hari orang yang hidup ibu. Jangan bilang orang mati bu. Karena di sini kita, yang mati biarkan. Karena di sini kita bahasanya orang hidup. Kepala kelewat. Umum dosen di sekolah. Oke. Isi piringku sekali makan. Di sini contoh makan siang. Makan siang itu butuh kurang lebih 700 kalori. Kalori siapa? Itu takaran pada setiap kali gizi pada makanan. Ya. Nah, teman saya itu orang gizi bu. Makanya tahu. Di sini ada makan pokok, yaitu kalau di sini kan nasi ya bu ya. Kalau di tempat lain ada yang sego dan hijau. Segayan gini ya. Oh ya. Ponggol yuk. Ada si ponggol nanti berkat maningnya bu ya. Apa pak? Oh iya. Waduh, terus kegoreng. Di sini makanan pokok yang pertama nasi. Contoh nasi itu adalah minimal 3 centong. Itu setara 150 gram nasi. 3 centong nasi. Sekali sehat pak. 3 centongnya centong sekali. Kalau pak centong kayu. Sama dengan 3 buah sedang kentang. Untuk daerah tertentu kan dia makan kentang. Kemudian ada sama dengan 1,5 gelas mie kering. Nah ini saya masih agak bingung, mie kering itu yang mie seperti apa? Oke. Kemudian untuk lauk pauknya itu terdiri dari lauk hewani, bisa ikan, bisa ayam, bisa telur atau daging sapi sesuai dengan ketika jenengan itu kebutuhannya dan kepunyaannya. Kemudian lauk nabati, yaitu 100 gram tahu sama dengan 2 potong sedang tempe ataupun di sini ada makan apa ya yang terbuat dari kedelai lain tempe apa bu? Oh, pada senang kalau nampaknya sebenarnya enggak. Kemudian ada butuh sayuran. Di sini ada 1 mangkok sedang. Nah, ini sayurannya. Monggo, tergantung selera. Sekali makan loh, Bu. Ada sayurannya, ada nabatinya, ada Sapinya utang. enggak, saya kira perlu apa ya namanya? Nah, tidak harus yang mahal-mahal Bu. Kemudian buah. Nah, buah di sini kita jangan berpikir buah-buahan yang mahal. Ya. Di sini ada pepaya, 150 gram pepaya. Gendut, Bu. Nah. Ini yang gandal nih. Sama dengan 2 potong sedang ataupun bisa jeruk atau pisang ataupun buah yang lain. Artinya sekali makan Yang murah meriah, yang bisa mudah dicari dengan sesuai dengan kondisi kantong kita. ya lebih baik kayak gitu. Ataupun mungkin barangkali saya menjalankan gak ada pohon mangga, pohon jambu, itu juga buat alternatif lain selain nyuwun sewu kayak pepaya misal itu oh murah ya kalau masih murah Sayuran tercapai lah ya, maksudnya terjangkau dengan beda dengan ikan-ikan ya. untuk ibu hamil ternyata tidak 700 kalori Bu, 725 kalori makan siang. Mereka ada tambahan sekitar 25 kalori lagi. Soalnya dua nyawa. Ya. Berbadan 2. Kenapa gambarnya ada ikan dan sebagainya? Memang seperti itu. Memang bahasa kami ini adalah contoh kebutuhan sehari-hari pemenuhan gizinya, untuk pemenuhan gizinya. Itu satu orang ya, bukan itu. Satu keluarga. Satu orang ini, kebetulan satu orang ini. Makanya di sini Jam kan bisa sekeluarga.
Itu kan apa ya Bu ya, tergantung dari memang betul ekonomi, tidak harus pakai daging, bisa juga pakai ikan, ataupun mungkin bisa alternatif lain. Ketika jenengan punya ayam di rumah ya udah sembelih aja, jangan pas sama saya ya Bu ya. Dia paling bakar ngomong baik, gua bakaran ya gua ya Bu. Coba pakai kamu ya. Makanan ini tanggane panas. Oke. Nah, ini Oh, Pak juga. ini ada yang selanjutnya, yaitu terkait dengan penyebab terjadinya stunting. Oh, Ini ini tambahin. Ini pemantau Oh, ya. untuk anak di fasilitas kesehatan Oh, tidak iya. harus mahal ya, yang setiap bulan sekali gratis. Oh iya. Di posyandu jangan sampai terputus. Ya, Terputus betul. ya. Misalnya bulan Januari teka, Februari ora teka, Maret Ini ora ada mama teka. vitaminnya tekal, Ya. Bu. Karena apa? Bayi ini gondol-gondolan rebutan bawa mana, kadang bawa nih Jakarta kawan. Akhirnya apa? Pemantauannya tidak berkesinambungan, tidak bersambung, terputus. Sedangkan berat badan itu tiap bulan, tapi kalau tinggi badan itu ukurnya 3 bulan sekali. Oke? Orang setiap posyandu diukur tinggi badannya, bocah kan wujudnya orang ukur gal bulan terus datang wujud tambah dhuwur boten, tapi 3 bulan sekali baru kelihatan bisa diukur. Ya, di sini nek jenengan posyandu meloncat-loncat tidak akan bisa ketahuan ini naik apa turun, karena dari bulan ini di titik grafiknya nggak, bulan ini titik akhirnya ditarik garis berarti naik. Tapi kalau di sini terus meloncat-loncat mungkin naik, tidak bisa dikatakan naik karena ini melewati beberapa bulan. Oke. Nah, untuk mengetahui dia naik atau tidak ataupun dia normal atau tidak bisa dilihat dari buku KIL itu ada seharusnya anak ini naiknya berapa gram, wonten nggih? Kalau sering baca mungkin tahu. Jadi misalkan si anak ini naiknya sekilo dalam 1 bulan, padahal di situ aturannya 500 gram misalnya nggih. Normal orang, ya itu mungkin maksudnya kelebihan, tapi kan orang ya orang salah juga nggih. Oke, bagus. Mungkin maksudnya ke hijau sing gelap ya, hijau banget. Buku kalian ini ilmunya banyak loh, Bu, nggak bisa jenengan belum baca. Baca-baca. Di situ ada Bu, aku nggak hafal ya, Bu. di masing-masing ada. Di setiap itu Setiap bulan ada. Misalnya kan kayak berat badan bayi baru 1 bulan, itu naiknya berapa? Misalkan 500 gram. Di situ aturannya ternyata 300 gram. Berarti kan sudah bagus. Ada di situ ada tulisan. Aku ya orang apa loh, Mbak. Di buku kaya wonten. Jadi setiap umur anak berbeda-beda indikator apa bahasanya ya, ukurannya, standarnya. Misalnya umur bayi umur 3 bulan dengan bayi umur 1 bulan, karena aturannya ada yang 1 kilo, ada yang berapa gram, beda-beda Mbak. Tidak sama, tidak setiap umur tidak sama. Anggapannya saya mau dari ini sih ya. Lebih bagus sekarang. Yang ini udah bayi ini Rekannya Ki ya. Oke. Sudah ya Bu ya. Ini kita lanjut biar hari ini tersampaikan semua. Oke. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan penyebab langsung dan penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Niki berarti yang sebelah sini ya masuk ke penyebab langsung, yang sebelah sini penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Contoh perlu tak isi langsung penyebab langsung nih kok Bu. Misalnya stunting ini mau prak-prak, itu kan langsung nih bocah. Ya, terus dari makanan, ya terus apa mana ya, semua pakai susu deh. Nanti pemberian ASI, ya. Refleks ya Bu, seorang ibu kan refleks ya. Nggak sekali Mbak Bida ngomong yang pernah itu ya isi. Penyebab tidak langsungnya penyebab yang tidak langsung mengenai ke si anak. Contohnya apa? Ya misalnya gue orang liburan karo kancane, dikurung terus, akhirnya apa dia tidak berkembang, karena akhirnya diceratan bocah dikurung baik, sakit Bu. Terus lingkungan kotor kayak ayam. Lingkungan kotor penyebabnya akhirnya apa? Jadi apa akibatnya?
penyakit. penyakit Penyakit. itu yang tidak langsung. Mungkin bisa dituliskan selain yang saya sebutkan. Penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Berarti ada yang bisa nulis, Bu. Langsung mawon pun, monggo dituliskan. Grup ki Ini kelompok 1 penyebab langsung, ini kelompok 2 penyebab tidak langsung. Mbak Widya ikut kesini nggak apa-apa Mbak Widya. Efek masih nulis Mbak Widya sudah. Silakan. Penyebab langsungnya apa Bu? Kan Bu Sewati kan sudah pikiran kayak masalahnya. Bisa anak pikiran. Monggo Bu Sewati maju ke yang nafsu udah monggo. Ditulis langsung ntar ke. Stunting, Pak. Oke, ya stunting secara langsung. Langsung. Oke. Monggo ditulis. Jadi penyebab yang langsung dan yang sebelah sini yang tidak langsung. Yang tidak langsung. Yang tadi disampaikan yang tidak langsung berarti kayak contoh apalah monggo. Sini. Tidak langsung Monggo Mbak itu Mbak Sewati. kotor. Go. Ya. Ya, sudah langsung. Kasih lagi wes. Oh niki nggih, si grafik gerak badan indikatornya niki. Maksudnya sing takon ya sing ndek bayi. Ini apa nggih? Umur berapa tahun, umur berapa minggu, niki wonten. Ya Allah. Sudah punya gambaran untuk kelompok yang penyebab tidak langsung? Yang tidak. Ditulis nggak apa-apa. Enggak. Ini aja ini. Enggak satu aja nggak apa-apa. Ataupun yang kedua ada lagi. Yang kedua lagi nggak apa-apa. Bisa paham nggak yang kelompok tidak langsung? Nah, ini mau maju silakan sampingnya. Warning sudah merawasi. Maju Bu, kayak sekolah ya beneran. Pakaian sekolah nggak apa-apa. Sudah satu, oke nggak apa-apa. Berarti kan cerdasan kalau anak aktif itu tanda Barangkali ada tambahan lagi kelompok yang penyebab langsung. nggak masalah. Kalau turun Ada lagi nggak? garisnya masih di garis ini nggak masalah. Sudah? Oke, terima kasih no. Ada lagi nggak Bu? Nah, langsung saja ya. Biar ini kan sudah ditulis. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Anak itu terkena stunting, bahasa seperti itu. Yang pertama, Bu Setiawati menuliskan ASI tidak sampai 6 bulan langsung diberi MPASI sebelum 6 bulan gitu ya Bu ya. Dusun ya maksudnya sekarang waktu naik mak bulan apa 5 bulan itu Terima kasih tepuk tangan buat Bu Setiawati. Paham, Bu Setiawati paham sebenarnya. Ya saya spesifik gagal. Ya, sebenarnya cuma saya jarangnya dua pikiran kamu, cuma ada apa ya teman-teman Pak, orang berdiskusi ini kan berbeda. Dicurap ya. Padahal itu muter sekarang aku terus Bu nyun sewu, ini kita masih sama teman saya loh. Nanti kan bisa jadi nanti sama orang kecamatan, sama Bu Bidan, sama jadi dinas dan sebagainya. Kita nggak apa-apa biar kita seperti natural aja seperti ini. Oke. Kemudian ada penyebab tidak langsung kondisi lingkungan yang kurang baik. Seperti apa? Misal Kotor. Tulis tahu langsung kotor atau tidak bersih. kotor. Terus apa lagi? Tanda kurang merawati. Ya, berarti kurang bersih, kotor atau kurang higienis. Habis kotor, kotoran yang tadi kurang baik saya. ini kan apa naik standar Awal kurang baik. Kurang baik itu kurang baiknya seperti apa? Nah, misalnya sih kalau bisa langsung ganggu Ya, kayak anak-anak lain pernapasannya ya itu kan bukan kurang baik, tapi kotor. Langsung kotor. disebutkan Kotor udah kotor. Berarti kalau kurang baik berarti yang apa? Yang lainnya wes ya. Kalau kurang baik mengandung kesimpulannya Banyak bunga. mungkin ada preman, lingkungan. Kan itu lingkungan berarti kurang Berarti baik. Kita kurang ada- baik sanitasinya mana ya ada Bu? kotor, Nah. ada kotor.
disapu, dibersih, ya langsung jelas. Kurang baik Konteksnya langsung jelas. sanitasi tos ya. Sanitasi itu kebersihan, contoh yang saya dan mungkin ya kan masih buat kanjang di kampung. alhamdulillah ya wes saya di daerah tertentu masih banyak yang Misalnya Sampai sampah, sing tepi-tepi batang kita mboten. ayo misalnya sampah rumah tangga jenengan jadi satu grup, misalnya tadi kok nggak kumpul, ini ada yang dalam sehari itu sampai metu UDT, metu laler, itu berarti kotor. ya. Langsung sebutkan lingkungan kotor, tidak bersih. Ya. Yang pertama dulu penyebab langsungnya. Yang pertama tadi sudah betul. Yang kedua ada yang namanya kurang gizi. Tadi kan saya menyampaikan terkait dengan gizi ataupun makanan, oke. Kurang Hidungan itu 700 kalori, hanya dikasih kan bisa kalau itu kan tadi orang dewasa. 3 centong itu kan apa porsinya anak-anak ataupun dewasa berbeda. 3 centongnya. Pojok. Centong piring kan baru saya kok centong kecil dewasa. Yang kedua ada penyebab langsungnya yaitu kurang gizi. Makanya tadi ada penyampaian terkait dengan gizi ataupun makanan-makanan gizi pada makanan lah. Kemudian ada imunisasi. Kemudian ada yang namanya penyakit berulang. Iya. Terus kenapa belum nih Bu ya? Biasaan tulisan kayak kue lah jangan saya kok. Jadi untuk penyebab langsung sendiri ada beberapa poin, betul tadi terkait dengan pemberian ASI-nya ya Bu ya. Kemudian ada yang kurang gizi, artinya jenengan memberikan kepada anak jenengan ya makan yang bergizi Bu. Bukan sembarang, tadi sudah disampaikan oleh teman saya juga terkait dengan makanan yang kurang bergizi seperti itu, atau bahkan tidak boleh dikasihkan sebenarnya. Kemudian ada imunisasi. Ingat kemarin bulan Agustus itu bulan bulan apa sih? Bulan imunisasi. Vitamin A juga ya kan Bu. Di situ yang belum nyun sewu kami juga tetap menyampaikan yang belum imunisasi tolong segera imunisasi. Kemudian penyakit berulang itu sering mau ceritanya itu oke. Kemudian penyebab langsung yang pertama tadi kondisi lingkungan yang kurang baik, betul. Nah, yang paling penting lagi adalah yang kedua, yaitu kurang stimulasi. Kurang stimulasi. Ada yang tahu stimulasi Bu? Stimulasi apa itu Bu? Stimulan. Dirangsang Bu. Dipancing maksudnya. Jadi yang saya ketika yang saya Mbak Stefati hamil, suami apakah sering megang perut jenengan? Nah, itu contoh stimulasi. Merangsang si bayi ini ngerti nih gue disayang. Bahasanya kayak kue. Entah siapapun, kita coba pada tanggane. Maksudnya lo dijak ngobrol, jadi namanya stimulasi. Itu satu itu. Mbak Setiawati, kalau pagi apakah sering jalan-jalan? Nah, belum. Berarti ini perlu dikasih tahu. Perlu jalan-jalan. Yuk, anakku yuk. Kalau pagi, bahasanya kan kompak aku ya Bu. Bener beli sih Mbak kan kompak. Kamu maksudnya kan gimana itu? Oh iya. 3 bulan belum. Belum. Kalau udah tua apa? Kalau udah tua, namanya tambah iya. Ya betul. Kemudian ada yang tahu disuruh dengan musik ataupun dengan Quran ya Bu? Nah, dengan Jenny dan sebagainya. Mungkin ada acara. Stimulasi. Itu penting ya Pak. Merangsang pendengar. Ini penyebab tidak langsung Bu. Nantinya apa? Kalau semisal jenengan yang sewa, di sini kan ada acara yang 4 bulan, 7 bulan. Itu bentuk dari pemberian stimulasi. Bagus. Kata neta yang sewa nggih, patang bulanan. Apa sih patang bulan sih? Di sini masih ada yang kayak gitu, 7 bulan dan sebagainya. Itu bentuk stimulasi. Pada
Padahal saya nggak kata neng tahu biasa-biasa baik. Padahal itu adalah tujuannya ke situ biar anak itu tidak stunting. Semua tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Stimulasinya ke bayi bukan bawa-bawaannya. Gubeng-gubeng. Nah, di sini biar pertumbuhannya sehat. stunting disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung tadi saya sudah sampaikan dan tidak langsung juga sama. Nah, selanjutnya dampak stunting di sini ada ya dampak stunting ya. Sudah kita sampaikan. Dampak stunting yang paling penting di sini adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang dan rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, ini gagal tumbuh, gagal kembang dan rentan terhadap penyakit. Di sini kita sudah sampaikan ya Bu ya. Kemudian dampak jangka panjangnya adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Ketika anak yang jangan buatan forum sekolah, ya, pan ganti apa deh? Padahal yang saya pengen ganti polisi. Polisi minimal apa sih Bu? SMA. Daftar apa? Bintara ya, akademinya jadi Bintara ya. Kalau akademi harus akademi bisa. Akademi bisa. Tapi kan minimal Persyaratannya otak. nilainya. Kalau pengen jadi polisi berarti sekolahnya harus gitu ya Bu ya. Itu. Jadi di sini perlu kami sampaikan terkait dengan dampak stunting dan menyampaikannya. Kemudian untuk mencegahnya, orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada di sini. Ini pencegahan stunting. Tadi kita sudah sampaikan terkait pencegahan stunting. Ya, potensi yang ada. Potensi apa itu Bu? Kemampuan Bu. Kemampuan dari yang kita punya. Contoh, jadi pengen anaknya sekolah terus kayak. Jadi usaha apa kayak? Harus punya kemampuan. Jadi berpikir apa kayak? Punya kemampuan. Nyun sewu. Kemudian stunting dapat dicegah dengan pemberian makan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, pemberian stimulasi atau rangsangan tadi saya sudah sampaikan, dan mencegah kebersihan lingkungan kebersihan diri dan lingkungan. Ini bagian akhir. Ada macam-macam. Makanya Mbak jadi bagian. Nah, Bu, ini yang paling penting nih, poin pentingnya. Untuk menangani anak yang stunting, kalau jenengan menjumpai, ada nggak Bu? Di sini ada nggak anak yang stunting? Nggak ada. Kalau kita pakai Bu, untuk menangani anak yang stunting, kita ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh melebeli, mengolok-olok ataupun ngecek. Becak, cebun. Kontringan namanya. Cungkring apa? Kontringan. Ya, seperti itu. Kemudian memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting. Dampak stunting kan sampai ke penyakit ya punya. Nah, paling enggak keluarga itu bisa mengakses. Makanya kemarin saya sampaikan yang udah punya BPJS siapa, yang belum siapa kan seperti itu Bu. Yang aktif siapa dan sebagainya. Itu harapannya biar bisa mengakses. Oke. Kemudian stunting dekat dengan kita harus peduli dengan yang sudah tahu sedikit terkait dengan stunting awal ini, paling tidak sudah tahu dan harus berperan aktif untuk mencegah demi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Jadi intinya seperti ini, jenengan yang sudah sedikit tahu terkait dengan stunting, jangan pengen punya harapan pada anak-anak, usahanya seperti apa, kemudian apa itu stunting dan sebagainya, makanan yang harus dimakan seperti apa dan sebagainya, itu harus punya peran dalam pencegahan dan penanganan stunting. Seperti itu ya Bu ya. Siap Bu. Siap. Di sini ada tabel janji dirinya masing-masing. Amit nyuwun sewu, di sini ada poin, ya. Saya tahu Bu, materi kita dawa nemen. Insya Allah minggu depan materinya kita ada kegiatan berdiri dan bernyanyinya. Nanti bersama teman saya juga. Oke lah kalau begitu. Nah, jadi di sini jenengan sudah pegang semua tabel janji diri. Ya.
terkait dengan tabel janji diri. Yang pertama itu ada permasalahan stunting ya Bu. Tadi saya sudah sampaikan, yang belum jenengan laksanakan di rumah itu apa? Sal, Pak, aku main anaknya atau gua? Sakit. Berarti jenengan punya kewajiban janji pada dirinya sendiri untuk memberikan buah pada anak. Terus ya Bung ya. Karena di sini tadi contoh yang saya isi piringku ini, makan-makanan yang bergizi seimbang ini diantaranya ada pemberian Bu. Barangkali ada yang belum memberikan makan yang bergizi. Barangkali masih ada loh Bu. Tuh, ada yang belum pernah ngasih ikan. Contoh misal, ikan itu tidak harus ikan apa ya sebenarnya? Ikan paus. Kan paus guys, Ikan paus. potong-potong dia dilarang-larang. Ya, dilarang. Intinya ikan. Monggo. Ndok kira apa? Ya, monggo jenengan dituliskan apa yang ingin jenengan janjikan pada diri jenengan sendiri, ya, untuk mencegah stunting. Silakan. Nomor 1 nih Bu. Nomor 1. Kita kan hari ini bahasnya sesi 1 nih, permasalahan stunting. Ya. Nah, jenengan teng mriki janji dengan diri sendiri. Ditulis teng mriki. Nah, janjinya dilaksanakan di rumah dengan keluarganya sendiri, bukan dengan keluarganya tetangga. Yang nggak mungkin lah. Nah, di sini nah janjinya apa? Kira-kira yang bisa dikerjakan di rumah yang terkait tadi masalah stunting untuk mencegah ben anaknya sampean ki ora stunting. Ben sampean anaknya ki sampai terwujud cita-citane ditulis nih kene janjine. Misalnya Miki Jerome Teguh memberi buah, Beri makanan yang bergizi, ngeten ya. Ya. kan agar memberi makanan bergizi bukan ibune kayak terus bergizi kayak apa. Beri ini ki buah karo. Ah. Iya, buah. Iya. Oh iya. Beri ikan ya. Iya. Beri ikan sih. Saya kucing. Ya misalnya kalian membersihkan rumah, Ya. tadi membawa anak ke posyandu. Nah, memisahkan Yang kandungan. kira-kira sampean bisa dikerjakan, kira gitu. Kok Orang sakake wis. siji bae, Bu. Misalnya kayak ini Bu Sutiawati berarti membawa ke posyandu, hadir ke Ya, posyandu itu toh. setiap bulan. Dia itu toh. Nah nanti di sini Dia mau beri bulan depan kita nih kerjakan apa dulu? Ditulis sampai di FDW. Saya Mbak Setiawati kan hamil, berarti dia mungkin akan ke posyandu tiap bulan janji. Ya. Tuh. Masa kan ada kalau Mbak praktis orang keteng katakan di posyandu. Karena sih dong. Oh, jangan posyandu bulan sih ya. Ada pengalaman dan berulang sejarah. Apakah pada lama nanti ya? Jadi tiap masing-masing. Monggo Bu pergi malih, Bu. Masih berlanjut. Jadi kan ini pundi? Masa pergi tadi iki. Ya. Monggo ditulis. Kalau pemainnya sudah gantian. Jangan ke depan. Bu, kalau pemainnya sudah gantian. Iku pemainnya sampun. Oke, gantian sing derek. Monggo, minum. Nanti sesi terakhir. Loh. Bu, tiap hari Anak kita, kan anaknya bimbing jadi polisi. Enggak. Kabupaten Jadi mana? Ini untuk capai harapannya jenengan ben anak tes kan perlu biar tidak terjadi stunting ya. Nah, salah satunya kan ingin memberikan gizi jadi menyebabkan berjanji Bu, nomor 1 dibaca niki. Kita membahas pertama itu nomor 1 sesi 1 permasalahan stunting. Nah, permasalahan stunting dan anak orang stunting di sini jenengan mau apa? Yang akan dikerjakan di rumah. Dua dari jenengan, misalnya makanan yang Ya. datang ke posyandu tiap Kenapa, bulan. Bu? Sampai saja jenengan janjinya yang dikerjakan di sini. Ya. Kenapa? Oh itu. Si gampang-gampang baik. Sing gampang baik. Misal Misalnya tadi gue memberi makanan
bergizi yang seimbang. Nah, misal beli buah, yes, gampang kayak gitu. Contoh yang paling mudah loh. Sayuran. Sayuran. Harus makan sayur. Apa tuh teh sayur? Oke. Doyan tapi banyak tok. Nggih, betul. Oke. Jadi apa ya, di sini tidak usah yang susah Bu. Sing gampang tapi jadi pengen melaksanakan. Dan mampu dikerjakan. Nah, dan mampu dikerjakan. Oke, Bu, nyuwun sewu. Di sini juga kami menyampaikan terkait dengan memanfaatkan bantuan. Jangan menginginkan pun asal kok. Bahkan ada yang dapat sembako. Mbak, yang belum sabar dulu ya Mbak ya. Yang sudah dapat bantuan, tolong dimaksimalkan untuk pemenuhan gizi yang seimbang. Oke, nyuwun sewu. Di sini kami menyampaikan karena ada himbauan untuk pencegahan dan penanganan stunting perlu ada makan makanan bergizi seimbang. Makanya kita jadi dapat bantuan yang jauh seimbang, berarti perlu ada pemenuhan gizi yang baik seperti itu. Kemudian ketika dengan sakit ataupun ada yang sakit dan sebagainya, monggo ke layanan kesehatan baik ke bidan guru ya, maupun ke puskesmas seperti itu. Nah, di sini nanti paling terakhir Bu, sebelum selesai nanti kita foto bareng. Kita ini di sini aja wis nggak apa-apa wis. Nanti ini copot di depan kita foto bersama. Oke, jadi kan ada yang bawa itu, ada yang bawa ini. Oke, seperti itu ya Bu ya. Cukup? Sudah? Ada yang belum? Mbak Widya ada yang belum? Sudah? Bu Widya? Sudah? Oh iya Bu, itu belum ada namanya ya Bu ya? Pon. Yang belum ada namanya mau dikasih nama dulu. Nama saja cukup wes. Nama saja cukup. Coba. Yang idenya jadi sengaja. Barangkali nanti bulan-bulan ke depan saya akan mendata jamban ya Bu. WC. Berarti kemungkinan besar barangkali saya minta tolong sama Mbak Wia. Kita ngomong. Semua peserta misal gini, ada ini kan cuma 15 nih. Sebenarnya ada bukan lebih dari 15, lebih dari 15 kan gitu Mbak. Yang sudah punya WC, yang WC-nya sudah sehat, yang belum punya WC. Nah, nanti bahasa kami kita punya data itu. Oh, yang belum sehat. Nah, nanti sampai bukan. Nah, kalau yang udah punya WC sama belum punya WC itu aja wes, nggak apa-apa. Yang lain belum. Jamban. Kalau jamban itu berarti sudah ada. Oke. Sudah ada Jadi tanknya. Itu yang kayak gitu. Kalau WC hanya belum mesti punya septic tank. Masih numpang di tengah. Ya, macam-macam. Maksudnya dikatakan jamban itu dia punya WC dan di bawahnya ada septic tank. Tapi kalau WC biasanya cuma WC nyalurnya di kali. Itu berarti bukan jamban. Ya. Bu, sudah semua ya Bu ya? Ditunjukkan ke kamera Bu, silakan Bu. Apa yang jenengan sudah janjikan? Ini Pak. Ya kayak gitu. Enggak, jangan deket-deket. Jangan deket-deket kaget semua. Yang penting kayak gitu. Yang penting baru aja kaget baron. Nah, kelihatan Mbak? Iya. Nah, oke. Itu janji dirinya pada jenengan ya Bu ya. Jadi jenengan sudah Disimpan. simpan. Kalau enggak dititip. Mau dititip barang-barang yang hilang ya. Aku bayar saya Coba dibaca mungkin.